Bisa tahu asal orang atau nama orang? Asal orang aja deh, jadi gue nggak perlu tanya-tanya mereka lagi kan, mereka berasal dari mana? Kalau asal kita berdua udah pasti sama kan kak? Kalau kakak sendiri sih asalnya dari Banjarmasin, ya semua orang juga tahu kali. Kalau kamu, loh harusnya aku dari Banjar juga kan kak? Bungul kamu nih. Nggak deh, asal kamu itu dari Jakarta. Oh iya, kakak baru ingat kalau ternyata kamu tuh bukan anak kandung mama. Kakak jahat. Feli, kamu ada ngomong apa ke adek sampai dia nangis kayak gitu? Enggak dong, mah cuma salah paham doang. Mungkin adek salah tangkap. Awas aja kalau kamu bocorin rahasia mama ke adek, mama nggak akan maafin kamu. Annyeonghaseyo. Sok-sokan banget lo pakai bahasa Korea, Kay? Karena kan asal gue emang dari Korea. Ya ampun, masa gitu aja lo nggak tahu? Masa sih gue nggak percaya? Kalau gitu, ayo kita buktikan. Hah? Ternyata lo dari Bogor. Idih, sok tahu banget sih lo. Lagian gue nggak pernah publish asal gue ya. Pabo, lo nggak akan bisa ngelak karena gue punya kekuatan bisa lihat asalnya orang. Hah? Seriusan lo punya kekuatan itu? Kalau gitu lo harus manfaatin dengan bener. Kelihatannya lo butuh bantuan gue ya. Sebutin aja, gue pasti bisa kabulin. Lo harus lihat asalnya Tiara sih, karena dia tuh nggak pernah kasih tahu kita semua. Kalau itu mah gampang, serahin aja ke gue. Feli, ibu titip buku ini ke Tiara ya. Buku? Emangnya ini buku apaan, Bu? Jangan dibuka. Cuman Tiara dan ibu yang boleh tahu, soalnya itu rahasia. Oh gitu Bu, kalau tahu saya nggak boleh buka, kenapa nggak ibu sendiri aja yang kasih langsung ke Tiara? Saya nggak nemu Tiara di mana. Kayaknya sih dia di ruang khusus murid. Ruang khusus murid itu ruang perpustakaan kan Bu? Iya, makanya ibu butuh bantuan kamu buat kasih buku itu ke Tiara, soalnya penting banget harus sekarang ya, urgent. Ibu nggak bisa masuk ke sana, coba ibu bisa masuk, udah ibu kasih sendiri. Oh iya udah, oke deh Bu, saya bakal kasih ini ke Tiara. Kalau gue diem-diem ngintip isinya, kira-kira Bu Guru bakal tahu nggak ya? Gue penasaran banget sih. Makasih ya, nanti nilai kamu ibu tingkatin. Tapi ini aneh, kenapa asalnya Bu Guru nggak muncul-muncul? Cuman positive thinking, mungkin ke pending. Iya, tapi sekalian ibu titip pesan deh, kamu jangan deket-deket sama Tiara, kasih buku itu dengan cara dilempar aja. Bukannya kalau dilempar itu nggak sopan ya Bu? Ibu kan selalu ngajarin kesopanan. Kalau sama Tiara nggak usah sopan. Oh, jadi gitu ya Bu? Sebenarnya apa sih hubungan Bu Guru sama Tiara? Mereka kelihatan deket banget, gue jadi iri deh. Gue harus kabur. Wah idahlah, so kenapa sih dari tadi nggak jelas banget? Jangan sekali-sekali lo masuk ke perpustakaan dan nemuin Tiara. Lah, gue itu diutus Bu Guru, katanya gue harus kasih buku ini ke Tiara. Lagian kenapa sih? Buku itu kan cepet buang. Lah, buku lucu gini kok dibuang? Lagian Bu Guru kayaknya mau ngasih tahu hal penting ke Tiara. Masa gue buang gitu aja? Kan nggak lucu. Lo nggak ngerti, ini ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara. Cuman kan nggak boleh dibocorin. Kalau gue bocorin bisa-bisa gue metong. Iya udah deh, gue nggak maksud lo. Yang penting gue bakal kasih buku ini ke Tiara dan mastiin sampai ke tangan dia. Aduh, udah sejam gue nggak dibuka-bukain di perpustakaan ini. Gimana Vel, udah berhasil belum lihat asalnya Tiara? Gue bisa lihat asalnya Tiara kalau gue lihat rupanya dia. Tapi dari tadi nyatanya gue dikunciin sama dia, nggak dibukain. Tunggu, yang lo pegang itu kan buku keramat Vel. Buku keramat gimana maksud lo? Gue nggak bisa jelasin, tapi itu ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara. Kalau lo penasaran buka aja bukunya. Perasaan nggak lucu, tapi kenapa lo ketawa? Yaudah, gue bakal buka. Sebelum buka lo harus minta izin dulu. Minta izin? Gak usah lah, langsung buka aja nih. Hah? Bisa tahu gaji masa lalu atau gaji masa depan? Kalau masa lalu udah pasti dikit kan, jadi cari yang banyak aja lah. Non, liatin gaji masa depan saya lah. Ya udah jelas sama kayak sekarang lah, Pak. Hah, 5 juta? Wah, itu artinya gaji saya naik dari 3 juta jadi 5 juta, Non. Pak Satpam, gaji kamu saya naikkan ya jadi 5 juta. Loh, kok langsung terjadi? Astaga, makasih Non, Nyonya udah membuat hari ulang tahun saya itu jadi berkah. Nah, kebetulan Mama lagi ngerjain suatu proyek. Kamu lihat deh gaji masa depan Mama berapa. Kalau proyeknya gede harusnya banyak sih, Ma. Hah? Berapa nak? Mama siap dapat berapapun itu. Dikit mah cuma 1 juta. Masa sih kamu bohong ya? Ya udah deh kalau gitu Mama telusurin lagi, bener gak sih ini proyek gede dan bisa menghasilkan banyak uang? Waduh, kalau udah ngomongin proyek saya kabur dulu deh. Loh kenapa Pak? Tiara, Dela, kantin yuk. Dela ayo kita pergi cepetan. Iya bener tuh Ti. Mereka kenapa? Yang sabar ya Vel, soalnya orang tua Tiara itu baru bangkrut, jadi mood mereka tuh berantakan. Astaga, kayak gaji masa depan lo 100 juta. Ya ampun, itu per bulan. Kalau kayak gitu hidup gue terjamin dong, gue gak bakal kismin lagi di masa depan. Iya Kay, kalau lo udah kaya jangan lupain gue ya. Tapi kenapa? Ini pasti karena nyokap lo ya. Kalau tahu, semua orang juga tahu kalau nyokap lo lagi ngerjain proyek yang gede dan katanya memang banyak uangnya. Feli, mamamu mana? Ya ada di rumah lah Bu, emangnya kenapa? Saya perlu ketemu dia buat bahas proyek yang besar itu. Hah? Jadi Bu Guru
guru bawahannya. Kalau kayak gitu gaji masa depan ibu. Gaji masa depan saya emang nggak mungkin naik, selalu aja 3 juta per bulan. Tetapi pokoknya kalau kamu tahu sesuatu tentang proyek ini, kamu diam aja. Karena kalau kamu bocorin bisa mengakibatkan bencana. Iya bu, saya tahu sesuatu. Kalau kayak gitu, mama juga ada suruh saya buat ambil berkas penting dari ibu. Yang bener kamu. Ya udah kalau kayak gitu saya nggak berani lawan. Kamu tinggal ambil berkasnya di meja saya ya, di kantor. Yes, ketipu juga nih guru. Oke bu. Well, lo harus pulang sekarang. Emangnya kenapa Del? Gue masih punya urusan. Loh, ini semua karena gue peduli sama lo. Gue mau ngelindungin lo, jadi lo harus pulang sekarang juga. Di masa depan lo pengen kerja apa, Del? Apa aja kalau bisa sih yang duitnya banyak, tapi sampai sekarang kerjaan gue belum cair juga. Sekali cair langsung gede kok, Del. Jangan-jangan lo kerja sama nyokap gue ya? Ternyata percuma gue nyembunyiin dari anaknya. Anaknya udah pasti tahu apa yang dikerjain sama mamanya. Iya, jadi lo kasih tahu aja apa proyeknya. Nggak mau, bisa-bisa nanti gue dihabisi sama nyokap lo. Pokoknya lo lihat aja dari gajinya itu. Tinggi kan? Udah pasti penting lah proyeknya. Ih, kenapa sih semua orang nggak mau ngasih tahu? Satu-satunya cara cuman ruang guru itu kan, berkas penting di sana. Oke, kita harus masuk ke ruangannya Bu Guru. Semoga aja nggak dikunci ya. Yah, dikunci. Ini kuncinya. Tasya, tumben lo bantuin gue. Ya udah deh kalau gitu gue harus buka sekarang. 3, 2, 1. Kamu harus ungkap faktanya sesegera mungkin. Fakta? Aduh, mana sih berkasnya? Ini mah buku-buku semua. Atau jangan-jangan yang ini ya, karena ini terlihat mencurigakan. Feli, jangan baca di sini. Kamu harus cepat bawa pergi itu dari sini. Astaga, itu Bu Guru ya yang datang. Pasti dia udah tahu kebenarannya, tapi gue nggak bisa keluar. Gue harus lewat mana nih? Tuh, lewat ventilasi di atas sana. Buset! Ya udah deh, nggak ada waktu lagi. Ya ampun, akhirnya gue bisa aman sentosa dan bisa membuka buku ini dengan tenang. Kira-kira apa sih yang ada di dalam ini? Sepenting apa sih proyek itu sampai uangnya banyak banget? Oke, 3, 2, 1. Loh, warna keluarga ini maksudnya apa mah? Mulai sekarang setiap orang di kota kita bakal dapat warna keluarganya masing-masing. Hijau rendah, merah biasa, biru tinggi. Emang apa gunanya mah? Pokoknya keluarga yang patut dihormati itu adalah yang warna biru. Kalau keluarga kita apa ya mah? Hah, untung aja merah mah. Loh, kok merah? Ya udah nak, pokoknya itu bagus kan. Jadi kita nggak terlalu dihormatin, tapi kita juga nggak ditindas. Oke mah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir posisi aku kan. Aku bakal pergi ke sekolah dulu mah. Bye. Tunggu nak, tapi kamu ingat pesan mama ya. Kamu nggak boleh temenan sama orang yang warna keluarganya beda. Iya mah, kalau itu aku juga tahu. Kalau kita temenan sama warna yang beda kan bisa-bisa kita metong. Udah ya, aku pamit mah. Semoga aja tuh anak gak hilang. Kesya, kita ke kantin yuk. Maaf Vel, gak bisa soalnya warna keluarga gue merah. Lah iya sama, gue juga merah. Jadi lo gak perlu khawatir, kita bisa temenan. Yang bener, akhirnya gue punya temen. Dari tadi gak ada yang warnanya merah loh. Hah? Maksud lo yang dapat warna merah cuma kita berdua? Sayangnya iya. Kalau gitu artinya kita cuma bisa temenan berdua. Gak bisa nambah member lagi. Gak bisa juga karena murid di sekolah kita tinggal 4. Gue, lo, Tiara, Dela. Hah? Kok bisa? Murid yang lain udah pada metong karena mereka banyak yang melanggar aturan. Astaga, kalau gitu gue harus temuin Tiara dan Dela. Hah? Lo aja deh, gue pergi dulu. Kenapa sih tuh anak aneh deh? Tiara, akhirnya gue nemuin lo. Warna keluarga lo apa? Aduh Vel, ngapain sih lo pakai nanya gue? Udah jelas gue biru kan? Hah? Itu artinya kita gak boleh temenan. Kalau kita temenan, kita bisa metong. Siapa juga yang mau temenan sama lo? Gak level. Orang-orang yang warna keluarganya tinggi jangan-jangan memang sombong kayak gini. Heh, sembarangan ya lo kalau ngomong. Lo kayak gini sama aja gak hormat sama gue. Harusnya lo cium kaki gue. Gak sudi. Ih kok aneh ya, kenapa tiba-tiba warna keluarganya jadi loading? Kenapa lo ngeliatin warna keluarga lo? Aneh ya? Bukan urusan lo. Kalau ada apa-apa lo tanya aja sama Bu Guru karena dia penguasa keluarga. Bu, saya mau nanya tentang warna keluarga saya, kenapa loading ya? Pasti karena kamu ngomong sama orang yang punya warna berbeda sama kamu kan? Hah, iya bener Bu. Ya ampun, kalau gitu saya harus gimana dong? Gimana cara balikinnya? Punya keluarga kamu juga kena imbasnya, mereka nggak muncul semua. Itu semua salah kamu. Iya Bu, saya salah, saya bakal tebus. Udah, saya nggak mau ribut di sini ya. Pokoknya nanti saya bakal bentuk kelas masing-masing untuk kalian sesuai warna. Astaga, mulai sekarang hidup kita dipandang dari warna keluarga. Ya begitulah takdir. Kalau kamu menolak ini semua, kamu bakal metong. Enggak Bu. Saya sangat senang dengan adanya warna keluarga ini. Saya merasa terbantu. Hehe. Aduh, gue harus gimana dong? Mama nelpon. Pasti mama mau protes kan? Terpaksa angkat deh. Halo? Anakku, kamu ada ngelakuin apa di sekolah? Kenapa warna keluarga kita tiba-tiba loading? Aku ada ngelakuin sedikit kesalahan, Ma. Cuman mama tenang aja, aku bakal perbaikin sebentar lagi. Mama gak mau tahu, kamu harus perbaikin atau kamu gak boleh pulang ke rumah. Ya, tapi Ma, aku bahkan gak tahu gimana caranya balikin warna keluarga kita ini. Maafin aku, Ma. Loh, malah dimatiin. Lo tenang aja, Vel. Warna keluarga lo bakal muncul lagi pas jam 12 siang kok. 12 siang? Udah kayak Cinderella aja. Pokoknya nanti muncul habis
habis lo buka suatu ruangan. Oke anak-anak, sekarang udah jam 12 siang, itu artinya saatnya kita pembagian kelas. Jadi tulisan kelas kita yang mana ada di dalam sini, Bu? Ya udah jelas lah, Vel, masa pakai tanya? Loh Dela mana, kok dia masih belum muncul? Udah Vel, mending lo pikirin diri lo sendiri aja, nggak usah pikirin orang lain. Oke, nggak usah ribut lagi, pokoknya kalian harus pergi ke kelas kalian masing-masing sekarang. Kelas gue yang A, berarti yang ini kan? Gue harus buka, kira-kira isinya ada siapa ya? 3, 2, 1. Loh, cari nama anomali atau nama makanan? Nama anomali aja deh, soalnya kan lagi tren, gue suka banget sama anomali. Wah, kamu dalam bahaya nah, soalnya sulit banget. Ya dipelajari dong Ma, Mama ajarin aku aja gimana caranya. Jadi kamu tuh harus cari nama anomali sesuai sama huruf yang dikasih sama sistem. Tapi Mama sama sekali gak ngerti anomali itu apa. Hah, maksudnya apa tuh? Oh, yang mengandung huruf L dan R. Kira-kira apa ya? Aduh, kalau udah muncul kamu harus tebak, kalau nggak kamu bakal metong. Kalau gitu aku jawab asal aja deh mah. Jangan, kalau kamu jawab salah dan ngasal itu juga bisa metong. Kamu nggak mau kan? Hah, iya jelas gak mau lah mas, soalnya aku kan belum nikah. Ya udah deh, ini berarti lirili larila. Anakku, untung aja kamu bener dan selamat. Mama bangga sama kamu. Aduh, kok permainannya susah banget. Kenapa yang selanjutnya masih belum muncul juga? Karena teman-teman yang lain pada belum selesai. Oh, jadi kita naik levelnya harus sama-sama ya? Kalau lo udah selesai belum? Gue nggak ikut karena gue di blacklist sama sistem. Kok bisa? Apa alasannya? Gue nggak bisa ngasih tahu lo, nanti bisa-bisa gue metong. Ya elah, dikit-dikit metong, kayak nggak ada yang lain aja. Gak boleh kenceng-kenceng, itu namanya lo remehin sistem, nanti bisa-bisa lo metong juga. Ah udahlah, metong-metong mulu, gue capek tahu. Udah deh, mending gue jalanin ini aja, gue bakal fokus. Aduh, tuh anak kayaknya belum tahu deh apa yang bakal terjadi. Kayaknya orang-orang udah pada selesai ya. Hah, yang ada E dan N. I, apaan tuh? Oh, Espressona Signora. Espressona Signora. Yah, babu gue metong. Kenapa dia lah metong? Bukannya bener ya? Karena dia nyontek punya lo secara nggak sengaja. Oh, nggak boleh nyontek juga. Aduh, serem juga ya sistem ini. Setahu gue juga nggak boleh remehin sistem kayak gitu loh. Nanti bisa-bisa lo metong. Tapi nyatanya enggak kan? Sebenarnya kita jalanin ini buat apa sih? Supaya kita bisa minta satu permintaan apapun bebas. Wah, kalau gitu gue berhayal dulu deh. Kira-kira gue mau minta apa ya? Duit? Cinta? Atau yang lain? Nggak usah ngarep karena yang boleh jadi juara itu cuma satu orang. Yaitu gue. Enak aja gue yang pantas. Vel, tadi gue nguping pembicaraan lo sama Tiara. Emangnya kalian yakin mau jadi juara? Iya yakin, kenapa Kay? Supaya bisa jadi juara kan harus membuat orang lain tuh metong dulu. Oh iya, berapa banyak nyawa yang berkorban ya? Makanya kan. Yang selanjutnya ada kata T dan S. Kalau gitu, sebelum lo tebak mending kita menjauh dulu deh. Nanti bisa-bisa kita dikira nyontek. Bye. Oke. Kalau gitu, tung sahur. Dijual, kamus anomali. Itu maksudnya apa, Pak? Semua nama anomali ada di dalam buku ini, jadi udah jelas dong ini bisa membantu kamu jadi juara. Yang benar, kalau kayak gitu harusnya banyak pembeli dong. Ini malah nggak ada satupun, Pak. Kamu ngeremehin saya ya? Beneran ada loh kunci jawabannya di dalam sini. Aduh, Pak, ya udah deh saya beli. Harusnya ini cukup kan? Kalau gitu saya beli ya. Wah, ini banyak banget. Sebenarnya saya cuma butuh selembar. Udah nggak apa-apa, tapi kalau gagal uang saya kembali ya. Pokoknya kamu percaya aja sama saya. Baca buku itu sebelum permainannya dimulai. Ya oke. Selanjutnya yang ada huruf I sama A, Frula. Kak, aku juga ikut dalam cari nama anomali. Hah, tapi juaranya cuma satu loh deh. Itu artinya salah satu dari kita bakal metong. Ya ampun, ada triknya supaya nggak metong loh kak. Oh, itu loh ada di dalam buku itu. Di dalam buku ini. Masa sih? Sebenarnya apa sih isi buku ini? Biasa aja, coba deh kakak buka yang di halaman paling belakang. Oh gitu, oke. Hah, apaan tuh?